Halo teman-teman semua, jadi di materi kali ini kita akan masuk ke unit keempat, yaitu di account receivable. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke exercise 12, yaitu customer master data. Nah, di sini kita masuk ke task yang pertama, yaitu create customer list. Jadi di task yang pertama ini, kita itu akan melihat list dari customer atau daftar dari customer yang dimiliki oleh company code kita, yaitu company code 1000. Langsung aja, caranya teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, accounts receivable, information system, reports for accounts receivable accounting yang atas ya. Kemudian master data, dan pilih yang customer list yang paling atas. Ini kita double klik. Nah, kemudian di halaman customer list ini kita cuma isi yang company code aja, yaitu kita masukin company code 1000. Kalau udah teman-teman bisa klik execute. Nah, ini prosesnya agak lama. Nah, nanti akan ditampilin list dari customer-customer kita yang ada di company code 1000. Jadi di sini ada banyak banget. Ada customer 224 dari akun grupnya ZCRM, terus customer 1000 dari akun grupnya 0001, dan masih banyak lagi kalau kita scroll ke bawah. Terus, di sini yang diminta itu adalah kita tampilin customer list dari akun grup Kuna. Jadi di sini, tapi kan kalau kita mau cari satu-satu itu susah karena banyak banget. Jadi kita bisa pakai menu filter atau dynamic selection. Caranya teman-teman bisa klik back sekali, yang lingkaran hijau ini ada tanda panahnya, kita klik sekali. Terus teman-teman klik yang namanya dynamic selection yang ada lampu warna-warninya, diklik. Dan kita masukin menu account grupnya, tapi kan di sini belum ada kolom untuk masukin account group. Jadi teman-teman caranya klik di sini account group, diklik. Kemudian teman-teman klik yang tanda panah atau namanya copy selected, diklik. Dan nanti akan muncul di sebelah kanan, itu adalah menu account group. Kemudian kita bisa masukin account group yang mau kita cari adalah Kuna. Kalau udah, teman-teman bisa klik execute lagi. Nah, jadi di sini ditampilin semua daftar customer kita yang ada di akun grup Kuna. Jadi ada customer CE301, CE302, CE303, dan seterusnya. Jadi kita cuma mau lihat itu. Kalau udah, teman-teman bisa klik slice end. Dan di double klik menu accounting-nya. Selanjutnya kita masuk ke task yang kedua, yaitu maintain customer master record. Nah, di task yang kedua ini ceritanya ada salah satu customer kita yang mau pindah alamat. Jadi karena dia pindah alamat, kita juga harus update database perusahaan kita. Nah, jadi kita akan ganti alamat yang lama menjadi alamat yang baru gitu. Tapi pertama-tama kita harus cari dulu nama customer yang mau pindah alamat itu dengan menggunakan kode pos rumahnya atau postal code-nya. Caranya teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, kemudian accounts receivable, master records, dan pilih yang change. Yang kedua, kodenya FD02, kita double klik. Nah, kemudian di sini teman-teman klik yang gambar teropong atau namanya search customer. Kita klik sekali. Terus teman-teman masukin postal code-nya di sini di kolom postal code. Masukin kodenya 134, terus kode teman-teman masing-masing. Kalau aku di sini adalah 60, jadi teman-teman masukin 134, terus kode nomor teman-teman masing-masing. Kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul list nama-nama customer yang menggunakan kode pos tersebut gitu. Terus teman-teman selanjutnya cari kodenya CS Tomer R, terus cari nomor urut teman-teman masing-masing. Kalau aku di sini adalah CS Tomer R dan kodenya 60. Jadi CS Tomer R dan nomor urut teman-teman masing-masing. Kalau udah, kita bisa double klik.
Nah, selanjutnya, untuk company code ini kita kosongin aja, karena kan kalau alamat itu termasuk ke dalam general data. Dan general data itu adanya di level klien, bukan level company code. Jadi untuk company code-nya ini kita kosongin aja. Selanjutnya kalau udah kita bisa klik OK. Selanjutnya di sini di bagian title teman-teman bebas mau pilih apa aja di sini. Kalau aku pilih company. Terus teman-teman lihat di bagian street address di bawah sini, masukin alamat yang baru. Yaitu alamatnya adalah Alexander PL titik R dan masukin kode teman-teman masing-masing. Alexander PL titik R dan kode teman-teman masing-masing. Terus kita masuk ke kolom sebelahnya, house number-nya jangan lupa diisi, diisinya boleh bebas. Di sini aku isi nomor 24. Selanjutnya untuk postal code-nya juga kita ganti. Karena kan dia pindah alamat, maka kode posnya juga akan berubah. Jadi kita ganti, yang awalnya 134, terus kode teman-teman masing-masing, kita ganti jadi 101, terus kode teman-teman masing-masing. Kalau udah, kotanya Berlin di sini biarin aja. Selanjutnya untuk region di sini kita juga bisa ganti. Teman-teman klik kertas putih yang ada di sampingnya. Teman-teman bebas mau pilih apa aja. Kalau aku di sini ganti jadi Hamburg aja. Oke. Kalau udah semuanya keisi, pastiin alamatnya jangan sampai ada yang kosong. Kalau udah kita bisa klik save atau klik logo disket biru yang ada di atas, kita klik sekali. Nah, nanti dia akan muncul notifikasi di pojok kiri bawah, changes have been made. Nah, kalau udah berhasil, ini kita bisa close aja. Dan kita double klik menu accounting-nya. Nah, kita masuk ke tas yang ketiga, yaitu track changes. Jadi, di tas yang ketiga ini, kita itu mau melihat perubahan apa saja yang udah kita lakukan. Nah, caranya teman-teman langsung aja klik accounting, financial accounting, accounts receivable, master records, dan pilih yang display changes. Yang kodenya FD04, kita double klik. Nah, selanjutnya di sini untuk customer-nya, kolom customer diisi CS Tomer, terus R, dan kode teman-teman masing-masing. Jadi CS, Tomer, R, dan kode teman-teman masing-masing. Selanjutnya, company code-nya di sini diisi 1000. Nah, kalau udah kita bisa klik enter sekali. Nah, di sini akan terlihat perubahan-perubahan apa saja yang udah kita lakuin. Nah, di sini ada house number, postal code, region, street, dan title. Nah, di sini aku ada 5 item, tapi kalau teman-teman beda dari aku, misalnya cuma ada 4, nggak ada title-nya, itu nggak apa-apa. Berarti teman-teman cuma berubah 4 item aja gitu, nggak masalah. Yang penting postal code-nya ada gitu di sini. Kalau udah, misalnya kita mau lihat nih perubahan di postal code. Kita bisa double klik tulisan postal code-nya, nanti akan terlihat. Di postal code, yang lama itu adalah 13460 punyaku, dan yang baru adalah 10160, diganti di tanggal 18. Berarti kalau teman-teman nanti digantinya di tanggal 20. Kalau udah, kita bisa slice and, dan kita double klik menu accounting-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tas yang keempat, yaitu display changes to multiple account. Jadi, kalau tadi di tas yang ketiga itu, kita hanya melihat perubahan yang dilakukan terhadap customer tertentu aja. Jadi, terhadap satu customer aja. Tapi kalau di tas yang keempat ini, kita itu akan menampilkan semua perubahan yang dilakukan terhadap data customer di tanggal tertentu. Jadi, kalau di tas yang keempat ini, di satu tanggal, tapi perubahannya semua customer gitu. Jadi misalnya kita mau lihat, misalnya di hari ini ada perubahan apa aja sih terhadap customer gitu, maka kita bisa lihat caranya kayak di tas 4 ini. Nah, teman-teman langsung aja klik accounting, financial accounting, accounts receivable, information system, reports for receivable accounting yang atas, master data,
dan pilih yang display changes to customer, yang ketiga. Kita double klik yang ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman display changes to customer. Nah, di sini kita cuma isi yang kolom change on aja. Yang kolom kedua ini kita isi tanggal hari ini. Kalau aku adalah tanggal 18 Mei, berarti kalau teman-teman masukinya tanggal 20 Mei. Oke. Selanjutnya kolomnya dari kolom yang kanan dan kolom yang kiri dua-duanya juga diisi sama tanggal 18 Mei juga. Kalau teman-teman berarti dua-duanya tanggal 20 Mei. Nah, kalau udah diisi dua-duanya, kita bisa klik execute. Nah, di sini akan terlihat ada tanggalnya, ada jamnya, dan ada customer yang diubah, nama customer yang diubah. Dan diubahnya oleh siapa itu akan terlihat gitu. Nah, di sini aku ngubah ada postal code, region, street, title, house number, dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman munculnya banyak, nggak kayak aku munculnya banyak, itu nggak apa-apa karena pada tanggal 20 itu pada saat kita ngerjain bareng-bareng kan otomatis 35 orang anak yang ada di kelas tuh ngerjain juga, melakukan perubahan juga gitu. Jadi perubahan teman-teman akan banyak gitu. Kalau aku kan di sini yang ngelakuin perubahan cuma aku, jadi cuma muncul punyaku gitu. Kalau udah bisa slice end dan double klik menu accounting-nya. Selanjutnya kita masuk ke tes yang kelima yaitu create new customer in company code 1000. Oke, jadi ceritanya di tas yang kelima itu, company code 1000 itu punya customer baru. Jadi karena ada customer baru, maka kita juga harus buat master data untuk customer baru tersebut. Kalau misalnya kita nggak buat master datanya, berarti nanti kita nggak bisa ngelakuin posting atau transaksi terkait customer tersebut gitu. Jadi kita harus buat master datanya. Nah, langsung aja kita bisa klik accounting, financial accounting, accounts receivable, master records, dan pilih yang create, yang kodenya FD01, kita double klik. Nah, selanjutnya, di sini kita masukin nama customer-nya dulu, yaitu new, R, dan kode teman-teman masing-masing. Kalau aku di sini adalah 60. Berarti teman-teman masukin new, R, dan kode teman-teman masing-masing. Selanjutnya, untuk company code di sini diisi 1000. Selanjutnya, untuk bagian reference yang di bawah, customer-nya kita masukin yang sebelumnya, yaitu CS, Tomer, R, dan kode teman-teman masing-masing. Selanjutnya, untuk company code juga kita masukin 1000. Selanjutnya, kita bisa klik OK aja. Nah, di sini kita akan diarahin ke halaman Create Customer General Data. Nah, di sini kita mau masukin data-data general si customer, kayak alamatnya gitu. Jadi, di sini title-nya bisa dipilih bebas. Aku pilih company. Terus name-nya misalnya adalah Sinar Jaya. Teman-teman bisa isi bebas namanya juga. Selanjutnya, kita lihat kolom yang search term 1/2 ini diisi dengan grup atau GROUP, kemudian R, dan kode teman-teman masing-masing. GROUP, R, dan kode teman-teman masing-masing. Selanjutnya ke alamat. Jadi di sini alamatnya bebas. Aku masukin Jalan Kiai Tapa. Terus jangan lupa house number-nya juga diisi bebas. Aku isi nomor 24. Terus postal code-nya juga diisi bebas. Aku isi 12345. Selanjutnya city-nya juga teman-teman bisa isi bebas. Di sini aku isi Jakarta. Selanjutnya untuk country-nya kita biarin aja dia DE. Selanjutnya untuk region-nya di sini region. Teman-teman bisa klik kertas putih yang ada di samping dan pilih bebas. Teman-teman di sini mau pilih apa? Misalnya aku pilih Berlin. Di double klik aja. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah dan kita cari yang language. Di sini pastiin language-nya adalah Jerman. Oke? Kalau udah, teman-teman lihat di sini di atas. Di atas itu ada tulisan company code data
di samping kertas putih itu ada tulisan company code data, itu diklik. Kalau tadi kan kita isi alamat tuh ada di level klien. Nah, sekarang kita itu mau isi yang ada di level company code gitu. Nah, di sini untuk reconciliation account-nya isinya adalah 140000. Jadi 140.000. Selanjutnya kita ke tab payment transaction di sebelahnya. Nah, untuk terms of payment-nya di sini, teman-teman bisa klik kertas putih yang ada di samping kolomnya, dan cari yang kodenya 0001, atau payable immediately due net. Kita double klik aja. Nah, selanjutnya, teman bisa save, atau klik disket biru yang ada di atas, diklik sekali. Nanti dia akan muncul notifikasi di pojok kiri bawah, yaitu customer new R sekian-sekian has been created for company code 1000. Nah, artinya kita udah berhasil buat master datanya. Kalau udah ini kita bisa close aja, dan selanjutnya kita double klik menu accounting-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke exercise yang ketiga, yaitu accounting transaction within period in accounts receivable. Nah, jadi di exercise ketiga ini ada 10 task yang akan kita kerjain. Kita masuk ke task yang pertama dulu, yaitu make and check changes to documents. Jadi di task yang pertama ini tuh berdasarkan keterangan yang aku highlight kuning di sini tuh dijelasin. Ceritanya tuh ada customer kita, yaitu CS Tomer R sekian-sekian. Itu dia bilang katanya invoice yang terakhir yang dikasih perusahaan kita itu ada yang salah. Biasanya tuh dia dapat cash discount sebesar 3% kalau bayar dalam jangka waktu 14 hari. Tapi yang terakhir itu invoice-nya dia disuruh payment due immediately, jadi nggak ada diskon sama sekali. Nah, jadi di sini kita itu mau ngelakuin perubahan terkait payment terms-nya. Yang awalnya dia nggak dapat diskon sama sekali, nanti kita ubah jadi dapat diskon 3% kalau bayar dalam jangka waktu 14 hari. Gitu caranya, langsung aja teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, kemudian accounts receivable, account, dan pilih yang display atau changes line item yang kodenya FBL5N. Kita double klik. Nah, nanti kita akan diarahin ke halaman customer line item display. Kemudian untuk kolom customer account di sini kita masukin CS Tomer, R, dan kode teman-teman masing-masing. Aku di sini adalah 60. Selanjutnya untuk kolom company code yang di bawahnya itu kita masukin 1000. Nah, kalau udah kita bisa klik logo execute. Jadi di sini ada 2 invoice, ada yang 10.000 sama ada yang 5.000. Nah, yang salah kan yang invoice paling terakhir, yaitu yang 1 Januari 2016. Jadi kita mau ubah yang invoice 5.000 ini. Tapi sebelum kita ubah, kita mau ganti dulu outline-nya. Jadi caranya teman-teman bisa klik setting yang ada di atas. Setting, terus pilih layout, dan pilih choose. Nah, nanti kita pilih yang satu SEP atau yang standard local currency. Itu kita double klik aja. Nah, selanjutnya layout-nya itu akan berubah. Kalau udah berubah, kita bisa lihat kolom yang assignment. Nah, di kolom assignment ini kita klik yang ke awal nomornya adalah 8. Jadi yang 80.000 R terus kode teman-teman masing-masing. Kemudian kita double klik aja. Selanjutnya kita lihat di pojok kiri atas itu ada logo kacamata sama pulpen atau namanya change display atau change mode. Nah, itu kita klik sekali. Nah, nanti dia akan berubah tampilannya. Jadi kolomnya tuh jadi putih-putih kayak gini. Selanjutnya kita lihat kolom payment terms yang ini. Kita klik kertas putih yang di sampingnya. Nah, kita ubah payment terms-nya itu jadi 0002. Dia akan dapat diskon 3% kalau bayar dalam jangka waktu 14 hari. Kalau udah kita double klik aja. Nah, kalau udah berubah, kita bisa save. Caranya teman-teman bisa klik save di atas atau logo disket biru. Akan muncul warning. Kalau muncul warning, teman-teman bisa klik enter sekali. Terus kalau warning lagi, teman-teman bisa klik enter lagi sekali.
Nah, nanti dia akan muncul notifikasi kalau changes itu have been saved. Artinya perubahan kita udah berhasil, kita bisa slice and dan double klik menu accounting-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke task yang kedua, yaitu track changes. Jadi di task yang kedua ini, kita itu akan melihat perubahan yang sebelumnya itu sudah kita lakukan. Caranya teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, kemudian accounts receivable, dokumen, dan pilih display changes. Yang kodenya FB04, kita double klik. Nah, di sini untuk company code-nya kita isi 1000, selanjutnya dokumen number-nya itu akan otomatis terisi, dan fiscal year-nya kita isi 2016, kita biarin aja, karena tadi kan dokumen yang mau kita ubah tuh kita buat di tahun 2016, gitu. Kalau udah kita bisa klik enter sekali, nah nanti akan ditampilin apa aja sih yang udah kita ubah, gitu. Nah, di sini kita pilih yang terms of payment yang paling bawah, terms of payment kita double klik. Nah, di sini akan terlihat perubahannya, di mana kita tuh ngelakuin perubahan, kalau aku di tanggal 18, berarti teman-teman berubahnya di tanggal 20. Di mana di sini awalnya itu nggak ada terms of payment. Nah, jadi kita ubah. Kita ubah jadi terms payment-nya itu adalah 0002. Gitu. Kalau udah sama semua, kita bisa slice and dan double klik menu accounting-nya. Selanjutnya, kita masuk ke task yang ketiga, yaitu create an AR invoice using the Enjoy screen. Jadi, di task yang ketiga ini, kita itu mau membuat invoice terkait accounts receivable dengan menggunakan Enjoy screen. Jadi, ceritanya, berdasarkan yang di highlight kuning ini, kita itu melakukan penjualan sebesar 5.000 euro kepada customer kita yang namanya New Air terus kode teman-teman masing-masing itu. Jadi di sini kita mau merecord transaksi penjualan tersebut. Langsung aja ke cara-caranya, teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, accounts receivable, dokumen entry, dan pilih invoice yang kodenya FB70, kita double klik. Nah, kalau diminta masukin company code, teman-teman masukin 1000. Terus kita oke aja. Nah, di sini kita akan diarahin ke enter customer invoice company code 1000. Nah, untuk customer-nya kita masukin new, R, dan kode teman-teman masing-masing. Selanjutnya, untuk invoice date-nya di sini dimasukin tanggal pengerjaan teman-teman masing-masing. Kalau aku adalah 18 Mei 2025. Teman-teman bisa sesuaikan untuk invoice date dan posting date itu sama pada saat tanggal pengerjaan. Nah, selanjutnya untuk amount-nya di sini kita masukin 5.000. Untuk currency-nya di sini adalah euro, dan untuk text code-nya di sini awalnya AA, di sini kita ubah jadi 0O atau output text 0%. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat di bagian kanan itu balance-nya masih merah karena kita belum masukin GL account-nya. Jadi kita harus masukin dulu. Untuk GL account-nya diisi 800, 200. Selanjutnya, untuk debit kreditnya diisi kredit. Untuk amount in document currency-nya diisi 5.000. Selanjutnya untuk text code-nya pastiin juga udah 0O. Nah, kalau udah, kita bisa enter sekali untuk lihat apakah udah balance atau belum. Nah, kita lihat lagi, ternyata dia udah hijau, berarti udah balance. Kalau kita mau lihat jurnalnya, kita bisa klik simulate atau lingkaran-lingkaran yang warna biru sama merah ini, namanya simulate document posting. Kita klik sekali, nanti akan dimunculin nih. Jurnalnya adalah Sinarjaya, jadi Sinarjaya ini adalah customer account kita. Jadi customer account itu sama kayak accounts receivable. Di sini akunnya adalah new, R, dan kode teman-teman masing-masing. Dan di kreditnya adalah revenue. Selanjutnya, kalau udah kita mau save, kita mau posting, dan selanjutnya akan muncul nomor dokumen. Nah, teman-teman bisa catat di dalam Excel di kolom AF, atau nama kolomnya itu exercise 13 task 3. Oke, kita klik post.
pos yang di atas ini ya, kan di sini ada tiga jenis nih, ada park sama complete sama yang di atas. Nah, kita klik yang di atas, yang pos. Nah, akan muncul nomor dokumen dan dicatat di Excel. Nah, kalau udah, teman-teman bisa slice and dan double klik menu accounting-nya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tes yang keempat, yaitu Create an AR Invoice using the Complex Posting Screen. Jadi, kalau di tes yang ketiga tadi, kita itu belajar buat posting transaksi dengan menggunakan Enjoy Screen. Nah, sekarang di tes yang keempat ini, kita itu akan memposting transaksi dengan menggunakan Complex Screen. Masih sama, customer-nya itu adalah New Air sekian-sekian, dan nominal penjualannya itu adalah 700 euro. Langsung aja kita bisa klik accounting, financial accounting, accounts receivable, document entry, dan pilih yang invoice general, yang kodenya F22. Kita double klik. Nah, selanjutnya akan diarahin ke enter customer invoice header data. Untuk dokumen date-nya dan posting date-nya itu diisi tanggal pengerjaan teman-teman. Kalau aku adalah 18 Mei 2025, berarti kalau teman-teman adalah 20 Mei 2025. Nah, selanjutnya untuk type-nya adalah DR, kemudian untuk periodnya di sini kita isi 05 karena kita mengerjakan di bulan Mei. Selanjutnya untuk company code-nya kita isi 1000. Dan untuk currency-nya itu diisi Euro atau EUR. Kita cari yang EUR. Nah, EUR kalau udah kita double klik. Nah, selanjutnya kita lihat ke bawah di bagian first line item. Itu ada posting key. Posting key-nya kita masukin 01. Dan untuk account-nya kita masukin new, R, dan kode teman-teman masing-masing. Nah, kalau udah kita bisa klik enter sekali. Selanjutnya, di bagian amount di sini kita isi 700. Dan untuk text code-nya di sini kita pilih, kita klik kertas putihnya dan kita pilih yang 0O atau output text 0%. Kita double klik. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian bawah next line item itu kita masukin posting key-nya adalah 50 dan account-nya kita masukin 800 200. Kalau udah kita bisa klik enter lagi sekali. Nanti di bagian amount-nya sama kita masukin 700 dan text code-nya di sini 0O. Nah, kalau udah kita mau lihat nih dia itu udah balance debit kreditnya atau belum. Karena kalau di complex screen kan nggak ada lampu indikator. Kita bisa lihat dengan cara klik gambar matahari sama gunung ini, yaitu namanya display document overview. Nah, kita klik, nanti dia akan muncul nih jurnalnya. Ternyata udah balance. Sama kayak tadi jurnalnya, di debitnya adalah akun customer kita, dan di kreditnya adalah revenue sebesar 700. Nah, selanjutnya kita mau posting dan akan muncul nomor dokumen. Nanti teman-teman bisa catat nomor dokumennya di kolom AG, namanya exercise 13 task 4. Oke, kalau udah kita bisa klik post atau logo disket biru di atas. Akan muncul nomor dokumen di pojok kiri bawah dan kita catat nomor dokumennya. Kita bisa slice and aja dan double klik menu accounting-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke task yang kelima, yaitu post manual incoming payment with difference. Jadi ceritanya di task yang kelima ini ada customer kita yang namanya itu CS Tomer R sekian-sekian. Dia tuh punya utang ke kita sebesar 5.000 euro. Nah, dia tuh ceritanya mau bayar nih, mau lakuin pembayaran utangnya tersebut, tapi yang dibayar tuh cuma 80%-nya aja. Jadi 80% dari 5.000 yaitu 4.000. Jadi dia mau lunasin sebesar 4.000 aja. Nah, kita itu akan melakukan posting untuk mencatat pembayaran customer tersebut. Langsung aja kita ke step-stepnya. Teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, accounts receivable, document entry, dan pilih yang incoming payments. Yang kodenya F28, kita double klik. Nah, selanjutnya akan diarahin ke halaman post incoming payments header data. Nah, untuk
Dokumen date dan posting date-nya di sini kita masukin tanggal pengerjaan kita hari ini, yaitu kalau aku adalah 18 Mei 2025, berarti teman-teman isi 20 Mei 2025. Nah, di sini kita diarahin ke halaman post incoming payments header data. Untuk dokumen date sama posting date-nya itu sama, tanggal pengerjaan teman-teman semua. Kalau aku adalah tanggal 18 Mei 2025, berarti teman-teman adalah tanggal 20 Mei 2025. Selanjutnya, untuk kolom company code diisi 1000, dan untuk currency di sini diisi kita cari yang euro. Nah, kalau udah kita double klik aja. Nah, selanjutnya kita lihat ke bagian bawah yaitu bank data. Untuk kolom account diisi 113 108. Untuk amount-nya diisi 4000. Nah, selanjutnya untuk open item selection, di bagian open item selection ini di kolom account kita isi CS, tomer, R, dan kode teman-teman masing-masing. Kalau udah, di bagian atas ini ada tulisan proses open items. Nah, kita klik sekali. Nah, selanjutnya kita diarahin ke halaman post incoming payments proses open item. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, si CS Tomer ini tuh punya utang 2 sebesar 10.000 dan 5.000, di mana assign-nya ini adalah sebesar 15.000. Kalau teman-teman lihat lagi di sini, font yang 10.000 sama 5.000 tuh warnanya biru. Artinya kalau font biru itu adalah yang mau kita pilih untuk dilakukan pelunasan. Nah, dua-duanya kan warnanya biru. Berarti dua-duanya tuh mau kita pilih untuk melakukan pelunasan. Sedangkan di pembahasan tadi, yang mau kita lunasin itu adalah yang 5.000 aja gitu. Jadi kita ubah dulu si 10.000-nya ini biar dia fontnya hitam, nggak biru. Caranya teman-teman bisa double klik aja si 10.000-nya, di double klik. Nah, nanti dia akan berubah jadi warna hitam dan assign-nya di sini akan berkurang. Yang awalnya 15.000 jadi 5.000 gitu. Nah, selanjutnya not assign-nya kan di sini masih minus 1.000 karena kan yang mau kita lunasin tuh cuma 80%-nya aja. Gitu. Caranya teman-teman klik tab Rest Item. Di sini kan kita di tab standar. Nah, kita klik tab Rest Item. Kita klik, kemudian di bagian kolom residual item, kita double klik di kolom yang samping 5.000. Di sini kita double klik. Nah, nanti akan muncul 1.000. Sehingga nanti not assign-nya itu udah 0 gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa posting. Nanti akan muncul nomor dokumen dan teman-teman bisa catat di kolom AH yang judulnya itu exercise 13 tas 5. Nah, kita bisa klik post atau logo disket biru di atas. Akan muncul nomor dokumen dan kita catat. Nah, kalau udah teman-teman bisa slice and dan double klik menu accounting-nya. Selanjutnya kita masuk ke tas 6 yaitu cek customer account. Jadi kan tadi di tas yang kelima itu kita udah melakukan posting terkait pembayaran 4.000 dari customer kita. Nah, sekarang di tas yang ke-6 ini kita itu akan cek apakah total piutangnya itu udah berkurang atau belum. Gitu. Caranya teman-teman bisa klik accounting, financial accounting, accounts receivable, account, dan pilih yang display or change line item. Yang kedua, yang kodenya FBL5N. Kita double klik. Nah, untuk customer account-nya diisi CS Tomer, R, dan kode teman-teman masing-masing. Selanjutnya, untuk company code-nya diisi 1000. Selanjutnya, kita lihat di bagian line item selection, itu ada open item, clear item, dan all item. Nah, kita pilih yang all item. All item itu artinya kita mau lihat piutang dari customer kita ini kepada perusahaan kita yang udah dibayar maupun yang belum dibayar. Jadi semuanya akan ditampilkan. Kalau misalnya open item, itu cuma menampilkan piutang yang belum dibayar aja, belum lunas gitu.
Tapi kalau clear item, itu menampilkan piutang yang udah lunas atau udah dibayar. Nah, kalau udah, kita bisa klik execute, dan nanti akan muncul nih, piutang-piutang dari customer kita, si CS Tomer R sekian-sekian ini, ada yang belum dibayar dan udah dibayar. Nah, yang udah dibayar ini adalah 5.000. Dimana kalau di SAP itu, dia itu akan menghapus dulu nih 5.000-nya akan dihapus, dianggap lunas, tapi nanti sisanya itu akan dimunculkan lagi. Dimana di sini kan ada 1.000 nih, yang tadi sisa dari 5.000 kita, karena kita kan cuma bayar 4.000. Dimana jadinya lampu hijau itu artinya yang udah lunas, dan lampu merah ini artinya yang belum dibayar, belum lunas. Yang belum lunas jadi adalah 11.000 gitu. Nah, kalau udah sama semua, teman-teman bisa slice and dan double klik menu accounting-nya.